Jokowi dalam konteks yang lebih besar itu trajektorinya reformasi, pasca reformasi. Bagaimana efek demokrasi yang lebih beneran setelah Soeharto jatuh, yang bisa dibilang lebih beneran, pilkada itu benar-benar berfungsi. Salah satu hal yang menurut saya penting juga bukan hanya siapa yang jadi presiden atau partai-partai, tapi misalnya ada orang yang dikenal sebagai Sudono Salim atau Lim Siu Leong. Ya. Nah, Soeharto jatuh, mereka nggak jatuh. Mereka sebentar ke Singapura, terus kembali lagi 98. Terus kita lihat di bawah reformasi, terus besar banget menurut saya di bawah waktu Jokowi dan Ahok menjadi gubernur Jakarta, juga waktu dia jadi presiden, itu transformasi yang bisa dibilang neoliberal. Oke. Saya lagi di rumah, di apartemen saya di Malaysia dan di Kajang, dan ya ini nggak ngajar karena kami semesternya pendek. Jadi dari awal Mei sampai akhir September nggak ngajar. Jadi saya lagi kerjain revisi untuk buku yang mau diterbitkan tahun depan. Buku tentang apa itu? Ya, buku tentang film Asia Tenggara, Oh, tentang jadi sejarah dan politik bentuk kalau dasarnya sejarah ya. dari zaman Soekarno sampai ya kurang lebih sampai sekarang. Loncat-loncat. Tapi Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara cuman Indonesia menjadi tempat contoh pembanding utama. Karena memang basic saya tentang film Indonesia, tapi saya meluaskan dan membandingkan di Asia Tenggara. Ternyata banyak pattern yang mirip dan terhubung secara ekonomis, politis, dan karena ada banyak hubungan di antara pembuat film juga. Iya. Jadi bukan hanya tentang filmnya, kajian DAP juga akan berkaitan dengan politik dan budaya ya, Asia Tenggara. Ya, gelombang politik, masalah ekonomi, masalah persepsi, masalah nasionalisme yang muncul di tahun-tahun 40-an, 50-an, dan bagaimana pengaruhnya terhadap film. Dari tahun Soekarno lah. Saya lihat munculnya teater-teater yang disebutkan vernacular theaters seperti Bangsawan, Istanbul, Ketoprak, pengaruh terhadap film. Jadi sebenarnya mulai sebelum 50-an, tapi kalau lihat film paling awal ya 40-an, 50-an, terus sampai sekarang. Zaman Wayang Wong segala itu ya. Iya. Iya kan. Terus sampai penelitian itu, buku itu sampai dikonfirmasi atau diperbandingkan dengan perkembangan terkini enggak? Iya. Ya. Bab kelima itu tentang pasca reformasi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti Anda mengamati, meneliti tentang Indonesia sampai hari-hari ini dong. Iya, benar. Kan begitu itunya, pengamatannya. Nah, kalau sampai hari ini di mana nih secara umum? Tadi kan ada bukan hanya soal film sebenarnya, keterkaitan dengan nasionalisme, dengan dengan budaya, dengan yang lain. Sekarang kan Anda kebetulan kan tinggal di Malaysia ini, kayaknya kan makin menjadi macan Asia nih, Asia Tenggara lah paling enggak lah.
komen Dad dulu nih soal Indonesia, hasil pengamatan Diko. Ya begini, Bu. Ini banyak yang lagi terjadi sekarang, jadi agak sulit untuk didefinisikan secara pasti. Tapi kalau kita ambil pandangan yang lebih jarak jauh, jarak panjang sedikit, kita bisa lihat ini juga sebagai pattern mungkin. Ya sekarang yang rame-rame kan masalah Jokowi. Jokowi itu mau membangun dinasti atau bagaimana, banyak orang teman-teman saya juga yang aktivis yang sangat pro Jokowi waktu pemilihan terakhir, ya 10 tahun terakhir lah, sangat pro, sekarang sangat kecewa dan sangat marah dan sangat meragukan apa ya intensinya atau niatnya Jokowi seperti apa. Apakah yang disebutkan mendinasti sekarang itu sebenarnya ada dari awal, atau ini gejala baru, ini karena kekuasaan bikin orang lebih mengkorupsi orang, atau memang seperti ini? Ya, ini teman-teman pro Jokowi termasuk yang Anda temuin di Malaysia ya, atau di Amerika? Oh enggak, di Malaysia enggak. Teman-teman pro Jokowi ya banyak di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Apakah masalah terakhir di Indonesia tentang Jokowi, tentang demokrasi, juga tentang kebudayaan yang begini di Malaysia tetap jadi perbincangan atau tidak, minimal di media-media massa? Ada, selalu mesti ada sebenarnya. Yang ini sangat baru, jadi belum muncul banget, tapi ya ada. Orang-orang membicarakan, teman-teman kolega di sini juga ngomongin di WhatsApp dan hal-hal seperti itu. Jadi ya mesti diperhatikan, karena mau nggak mau untuk Malaysia, Indonesia itu tetangga yang sangat besar, dan padahal kadang mereka tidak mau mengakui, tapi sangat berpengaruh juga di sini apa yang terjadi di Indonesia. Ya, apalagi lingkungan Anda kan yang memang dari awal Anda tertarik untuk mengamati perkembangan Indonesia dari waktu ke waktu, kan gitu. Ya, benar. Tapi ya di sini juga masih membicarakan Najib, Rosmah, dan masalah-masalah itu juga. Dan melihat perkembangan rezimnya Anwar di sini kan. Tapi saya mau cerita dulu di Indonesia ada. Sekarang ini kan tahap kesekian dari gambaran demokrasi yang berlangsung seperti disinggung Dak tadi ya, dengan fokus Jokowi yang membangun dinasti, lalu itu ditandai dengan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perundang-undangan, konstitusi, dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan tahapannya kebetulan di kami, di Indonesia, sedang berlangsung apa yang disebut pilkada serentak. Ya. Dan kemarin itu pendaftaran terakhir dari proses pilkada itu bagi calon-calon. Nah, di sini yang jadi topik pembicaraan adalah bagaimana seseorang yang secara elektabilitas, yang secara survei juga, yang secara emosional itu dikehendaki oleh masyarakat, tetapi tidak dikehendaki oleh partai dan tidak punya kesempatan untuk mencalonkan diri. Itu yang sekarang menjadi topik hangat dalam kaitan dengan pilkada hari-hari ini. Apakah Anda juga mendengar, mengamati, atau bisa berkomentar soal itu? Ya, kalau saya berkomentar tentang lebih umum tentang situasi sekarang, mungkin saya juga mau melihat Jokowi dalam konteks yang lebih besar, itu trajektorinya reformasi, pasca reformasi. Bagaimana efek
demokrasi yang lebih beneran setelah Soeharto jatuh, yang bisa dibilang lebih beneran, pilkada itu benar-benar berfungsi dan hal seperti itu. Padahal mungkin ada curangan, tapi jauh berbeda dengan yang kita membaca tentang zaman Soeharto. Tapi dengan itu, dengan demokrasi kita mendapatkan apa juga? Perkembangan apa lagi? Salah satu hal yang menurut saya penting juga bukan hanya siapa yang jadi presiden atau partai-partai, tapi misalnya ada orang yang dikenal sebagai Sudono Salim atau Lim Siu Leong. Ya, dia punya grup korporasi sebenarnya yang punya misalnya Indomaret, punya banyak. Dia juga dulunya menjadi tangan kanannya Soeharto, tangan kanan yang disembunyikan. Tidak banyak muncul di publik, tapi katanya Soeharto butuh dana, ini orang yang masuk, dia kasih dana dan dia juga dikasih privilege untuk berkuasa sedikit dengan bisnisnya. Nah, lama-lama dia menjadi korporasi besar, sehingga dia juga tidak terlalu membutuhkan Soeharto, tapi tetap kolaborasi dan berteman. Nah, Soeharto jatuh, mereka nggak jatuh. Mereka sebentar ke Singapura, terus kembali lagi. 98. Terus kita lihat di bawah reformasi, terus besar banget menurut saya, di bawah waktu Jokowi dan Ahok menjadi gubernur Jakarta, juga waktu dia jadi presiden, itu transformasi yang bisa dibilang neoliberal. Contohnya mungkin begini, saya waktu mereka menjadi gubernur, saya ada di Jakarta banyak penelitian, banyak ke Cinematek waktu itu, bolak-balik ke sana sini, dan juga banyak ke tim. Kalau saya ke tim naik kereta karena menghindari macet. Nah, stasiun Cikini itu berubah banget di periode itu, dibersihkan, tapi bentuk bersihnya memang kelihatannya lebih rapi dan bersih. Tapi orang-orang yang kecil-kecil yang jualan hilang semua. Yang masuk Indomaret, Alfamaret, pokoknya sesuatu yang dimiliki oleh korporasi. Nah, kelihatan lebih bersih, tapi secara gizi, apa yang disiapkan untuk penumpang itu turun gizinya sebenarnya kalau kita bandingkan sesuatu ramuan atau apa yang ada di orang-orang kecil yang jualan di situ dibandingkan dengan snack-snack yang ada di Indomaret. Itu ada transformasi besar, itu juga cara kita bergerak dari stasiun ke jalan, terus di pinggir jalan gerakan kita lebih dikurungi dengan pagar, dengan ini itu, sehingga itu repot, dan sebenarnya dalamnya stasiun itu jadi kosong, dibilang perkantoran untuk keretanya, tapi sebenarnya kosong dan susah jalan di situ sebenarnya. Nah, melalui gambaran itu, melalui gambaran itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa oligarki di sini kemudian dikenal korporasi yang Anda sebut korporasi itu disebut oligarki gitu ya? Apakah oligarki setelah reformasi yang semula menjadi tangan kanannya kekuasaan sekarang malah menjadi tangannya yang lebih menangani kekuasaan, sehingga pembangunan termasuk infrastruktur, termasuk fasilitas-fasilitas sosial seperti itu lebih dipengaruhi atau lebih menguntungkan bagi ekspansi oligarki. Apakah Anda ingin mengatakan itu? Ya, semacam itu. Kita harus menghitungkan dan melihat itu, karena presiden tetap penting, tapi yang kita juga harus lihat dengan kekuasaan korporasi yang tidak turun waktu presiden turun, dan tingkat dekatnya setiap presiden dengan orang-orang yang bikin korporasi, dan juga di dunia masalah demokrasi dan neoliberalisme, kekuasaan korporasi sangat dekat dan sangat tidak bisa dipisahkan. Di Amerika, di Indonesia, setiap tempat ada caranya sendiri untuk menanganinya. Tapi
ini masalah yang memang jadi cukup universal sekarang, dan juga kita lihat pemilu di Amerika juga harus menghitungkan apakah Trump atau Kamala Harris itu siapa yang ada nilai-nilai yang terasosiasi dengan masing-masing, mereka masing-masing, tapi siapa yang akan melawan korporasi atau kekuasaan korporasi yang kadang-kadang juga sangat merugikan rakyat.